Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah fakta kita. Nah, hari ini kita bakal ngebahas satu topik yang lagi rame banget nih diomongin di grup-grup saham dan forum investasi. Ya, kita bakal membedah fakta-fakta terbaru seputar PT Aneka Tambang Tbk, atau yang pastinya kita kenal dengan kode sahamnya ANTM. Baru-baru ini kan beredar kabar tuh kalau ANTM dikeluarin dari daftar bergengsi MSCI Small Cap Index. Pasti berita kayak gini bikin lumayan heboh kan? Tapi tenang aja, di sesi kita kali ini kita nggak bakal ikut-ikutan panik. Kita bakal kupas tuntas, lihat datanya secara objektif, dan cari tahu apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar. Yuk, siapkan fokus Anda karena kita akan langsung masuk ke materi utamanya. Oke, mari kita langsung bedah aja ya. Pertanyaan pertama yang pasti langsung terlintas di kepala kita, terutama buat teman-teman investor retail, adalah sebenarnya apa sih dampak dari dicoretnya ANTM dari MSCI ini? Kita tahu banget lah, kalau ada saham dikeluarin dari indeks global yang super bergengsi, kecemasan itu pasti langsung meroket. Ada ketakutan kalau ini tuh sinyal bahaya, atau sahamnya tiba-tiba jadi nggak menarik lagi. Reaksi panik sesaat di bursa itu manusiawi banget kok. Tapi sebagai pembelajar yang cerdas, tugas kita adalah berhenti sejenak. Kita harus tanya ke diri sendiri, kecemasan ini beneran berdasarkan realitas bisnis perusahaannya atau cuma reaksi emosional aja gara-gara pergerakan pasar jangka pendek? Biar kebayang seberapa besar efek kejutnya di pasar, coba deh perhatikan angka yang satu ini. 31 triliun rupiah. Gila kan? Dari data yang ada, angka ini mewakili proyeksi potensi dana asing yang keluar dari pasar. Kenapa bisa sebesar itu? Karena bobot Indonesia di dalam indeks MSCI Emerging Markets secara keseluruhan lagi menyusut jadi cuma sekitar 0,5% aja. Jadi, pencoretan ANTM ini tuh nggak terjadi sendirian, ini bagian dari gelombang rebalancing raksasa berskala global yang nilainya puluhan triliun rupiah. Pas dengar angka segede ini, wajar kalau kerasa ngeri. Tapi percayalah, ini tuh cuma bagian dari siklus mekanis bursa, bukan kiamat buat fundamental perusahaannya. Bagian 1. Dinamika pasar MSCI, memahami rebalancing. Nah, daripada ikut-ikutan panik, mending kita pahami dulu nih cara kerja mesin indeks global ini. Indeks MSCI itu kan punya aturan mainnya sendiri ya. Pencoretan sebuah perusahaan seringkali murni cuma penyesuaian mekanis yang rutin banget. Ada 4 faktor nih yang jadi penentunya. Struktur pasar, aksesibilitas pasar, likuiditas, dan evaluasi berkala dari si penyedia indeks. Ibaratnya, indeks ini cuma jalan pakai algoritma dan hitung-hitungan kuantitatif yang kaku banget. Jadi kalau ada saham yang dikeluarin itu bukan otomatis berarti perusahaannya mau bangkrut atau gagal berbisnis. Seringkali ya cuma karena metrik saham tersebut lagi nggak pas aja sama kriteria algoritmanya MSCI di periode itu. Udah sesederhana itu. Bagian 2. Respons manajemen ANTM, suara dari dalam. Jadi, poin krusialnya ada di sini. Setelah kita lihat faktor dari luar, rasanya kurang adil kalau kita nggak dengerin suara dari dalam perusahaannya sendiri kan? Gimana sih manajemen nanggepin guncangan ini? Coba diperhatiin baik-baik pernyataan dari Corporate Secretary Antam, Bapak Wisnu dan Nandi Haryanto. Beliau bilang, Antam memandang dinamika pasar sebagai bagian dari mekanisme pasar modal global yang wajar. Ini penting banget loh. Alih-alih panik atau bikin pembelaan yang reaktif, manajemen malah memposisikan ini sebagai hal yang lumrah banget di ekosistem investasi internasional. Ini ngebuktiin kedewasaan perusahaan. Mereka tahu indeks berubah, tapi mereka nggak ngebiarin hal itu mendikte nilai asli dari bisnis mereka. Kalau mau gampangnya, bayangin aja sebuah gunung es. Di bagian puncaknya yang kelihatan, ada yang namanya dinamika pasar jangka pendek, alias indeks global. Riuh banget deh pokoknya dengan berita keluar masuk saham. Dramatis banget kelihatannya dari luar. Tapi, coba kita nyelam ke bawah permukaan airnya. Di situ ada fundamental bisnis. Ini tuh bagian bawah gunung es yang masif, super stabil, dan kuat menopang semuanya. Disinilah letak operasional dan fondasi bisnis jangka panjang beroperasi. Guncangan ombak di permukaan air ndak bakal dengan gampang ngegeser bongkahan es raksasa di bawahnya. Nah, bisa misahin dua konsep ini tuh penting banget buat Anda yang pengen jadi investor tangguh. Bagian 3. Fokus fundamental bisnis, menjaga kinerja. Yuk kita menyelam lebih dalam lagi untuk ngeliat apa sih yang benar-benar jadi penggerak utama nilainya ANTM. Meski di luar sana lagi heboh soal indeks global, manajemen ANTM menegaskan kalau prioritas utama mereka sama sekali nggak goyah. Mereka tetap 100% fokus buat memperkuat keunggulan operasional dan mastiin strategi pertumbuhan jangka panjang mereka jalan terus. Artinya apa sih buat kita? Artinya pabrik tetap jalan, efisiensi terus digenjot, dan masa depan perusahaan tetap terjamin. Buat mereka, terdepak dari MSCI ya cuma sekedar distraksi kecil di permukaan. Kinerja real di lapangan jauh lebih penting daripada cuma sekedar masuk algoritma pasar modal.
Bagian 4, proyek rantai pasok baterai, mesin pertumbuhan. Dan ini nih yang dengan brilian menggambarkan masa depan perusahaannya. Kalau ngomongin strategi jangka panjang, kita wajib banget ngebahas mesin pertumbuhan utama mereka yang lagi jalan sesuai rencana. Ada 3 langkah cerdas yang mereka ambil. Dimulai dari kekuatan inti mereka, yaitu penambangan nikel. Terus, mereka nggak stop sampai di situ aja. Mereka masuk ke tahap krusial, yaitu hilirisasi. Dan ujung dari semua ini, rantai pasok baterai EV atau kendaraan listrik. Ini proyek strategis yang nilainya luar biasa besar dan pastinya nggak terpengaruh sama sekali sama naik turunnya indeks saham. Transisi energi dunia butuh banget baterai, baterai butuh nikel, dan ANTM punya posisi tawar yang sangat kuat di situ. Bagian 5. Tata kelola dan transparansi, menjaga kepercayaan. Mari kita lihat gimana semua ini ngebangun kepercayaan. Punya operasional solid aja nggak cukup kan? Kepercayaan investor itu harus terus dirawat, apalagi kalau lagi ada sentimen luar yang kurang enak. ANTM paham betul kalau main di level global, tata kelola perusahaan itu kuncinya. Strategi mereka jelas banget, perkuat terus keterbukaan informasi publik, genjot ke engagement atau hubungan langsung dengan investor institusi kelas dunia, dan terus aktif di berbagai forum investasi internasional. Jadi mereka tuh ngebuka diri, transparan, dan berani dialog langsung sama pasar. Transparansi organik kayak gini nih yang nantinya bakal narik balik investor berkualitas tanpa pusing mikirin status indeks. Nah, sampai juga kita di penghujung pembahasan. Saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat teman-teman renungkan. Apakah fundamental bisnis yang kuat itu jauh lebih penting daripada sekedar mejeng di indeks saham global? Kita udah bedah sama-sama, di balik berita pencoretan yang kesannya serem tadi, ANTM ternyata punya pijakan yang kokoh, punya mesin masa depan lewat rantai pasok baterai EV dan tata kelola yang transparan. Sebagai pembelajar sejati, kita ditantang buat mikir kayak value investor. Mampukah kita tutup telinga dari kebisingan pasar sesaat dan fokus ke realitas jangka panjang? Jawabannya balik lagi ke gimana Anda menyikapi fakta-fakta hari ini. Terima kasih banyak udah bergabung, tetap kritis, dan sampai jumpa di sesi bedah fakta kita yang berikutnya.